Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak yang sholih dan sholihah, pada majelis pagi kali ini Ustazah akan menyampaikan suatu kisah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari kisah ini diharapkan anak-anak kita dapat mengambil hikmah. Nah, serta seorang sahabat Rasulullah tentu saja memiliki akhlak yang mulia. Nah, dari situ kita bisa mengambil suri teladan yang baik dari salah seorang sahabat ini. Kisah sahabat kali ini yaitu mengenai Abdurrahman bin Syakir. Nah, anak-anak pernah mendengar namanya? Atau ketika Ustaz disebutkan Abu Hurairah, apakah anak-anak pernah mendengar? Nah, insya Allah ya, hampir semua orang muslim itu mengenal sahabat tersebut. Namanya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Abu Hurairah radhiyallahu an merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang mempunyai kedudukan khusus, tidak hanya karena kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi keistimewaan ilmu yang dimilikinya. Ia juga terkenal seringnya meriwayatkan hadis. Dia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Mengapa Abdurrahman bin Syakir bisa dipanggil dengan Abu Hurairah? Nah, Abu Hurairah sendiri artinya bapaknya kucing. Kok bisa? Nah, Hurairah adalah dalam bahasa Arab artinya kucing kecil betina. Saat Abu Hurairah masih kecil, dia selalu ditemani kucing kecil hingga ia dijuluki dengan Abu Hurairah atau ayah kucing kecil. Nah, namun berbeda nih dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memanggilnya Abu Hir yang artinya kucing jantan. Abu Hurairah radhiyallahu an lahir di daerah Ad-Daus, Yaman dan dilahirkan pada tahun 19 sebelum Hijriyah. Nah, bagaimana kisah beliau bisa masuk Islam? Nah, dimulai ketika datangnya seorang yang bernama Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ia datang ke kota Mekah untuk mendengar dakwah Nabi dan akhirnya pun masuk Islam. Setelah ia masuk Islam, ia pun akhirnya pulang ke Dausi yaitu di Yaman. Kemudian ia berdakwah. Dan yang masuk Islam saat itu ialah ayahnya dan Abu Hurairah. Ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah sudah lama masuk Islam. Tetapi Abu Hurairah baru berhijrah dari Yaman menuju kota Madinah belakangan. Beliau baru bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Muharram di tahun 7 Hijriah, tatkala terjadi perang Khaybar. Tetapi beliau masuk Islam jauh sebelum hijrah. Saat itu Abu Hurairah radhiyallahu an datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di masjid, dia bertemu Siba' bin Urfutah yang sedang sholat subuh. Seusai sholat subuh, Abu Hurairah bertanya kepada Siba', di mana Rasulullah? Maka Siba' pun menunjukkan di mana Nabi berada. Siba' juga memberi bekal perjalanan kepada Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislamannya. Abu Hurairah radhiyallahu an juga digelar sebagai Rawiyatul Islam atau perawi agama Islam, karena beliau meriwayatkan hadis yang sangat banyak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan terbanyak dari seluruh sahabat dengan jumlah 5.374 hadis. Abu Hurairah radhiyallahu an selalu dekat dengan ilmu, selalu dekat dengan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Nah, karena beliau adalah ahlus sufah atau penghuni teras masjid. Ia tinggal di Masjid Nabawi yang dekat dengan rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kedekatannya membuat Abu Hurairah begitu mengenal Nabi dan sering belajar langsung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga dia menghafal lebih dari 5.000 hadis. Abu Hurairah terus fokus mempelajari Al-Quran dan hadis serta bertanya kepada para sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Ubay bin Ka'ab dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di tahun 11 Hijriah. Oleh karenanya persahabatan Abu Hurairah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya sekitar 4 tahunan. Nah, Abu Hurairah ini ketika dia tahu waktu dia tidak banyak bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau benar-benar menuntut ilmu pada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersungguh-sungguh sampai dia kelaparan dan tidak sempat mencari harta, berdagang dan berkebun agar bisa menuntut ilmu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup di Masjid Nabawi memiliki keutamaan yang sangat besar bagi beliau. Beliau dapat mengikuti majelis-majelis ilmu Rasulullah, mendengarkan arahan dan nasihatnya, serta bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, beliau tidak membatasi diri dengan hanya menimba ilmu dari Rasulullah. Imam Bukhari berkata, sekitar 800 orang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Mereka juga terkadang bertanya tentang masalah fatwa. Abu Hurairah radhiyallahu an tidak tersibukkan dengan perdagangan dan perkebunan, sehingga waktu 4 tahun yang Allah berikan kepadanya benar-benar dia manfaatkan untuk menuntut ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu an yang miskin dan memfokuskan dirinya pada ilmu dengan menghafal serta murojaah di Masjid Nabawi juga mendapatkan karunia doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mustajab, seperti permintaan Abu Hurairah kepada Rasulullah untuk diajarkan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Lalu Rasulullah menyobek sedikit kain pakaian Abu Hurairah dan membentangkannya. Kemudian Rasulullah menyampaikan sebuah kalimat untuk dihafalkan Abu Hurairah. Keesokan harinya Abu Hurairah dapat menghafal semua hadis Rasulullah tanpa kesalahan sedikit pun. Berdasarkan doa Rasulullah tersebut, maka para ulama menjadikan ajaibnya kekuatan hafalan Abu Hurairah radhiyallahu an sebagai salah satu bukti kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir hidupnya setelah mengorbankan begitu banyak pengorbanan dan khidmat terhadap agama Islam, Abu Hurairah radhiyallahu an jatuh sakit dan meninggal pada tahun 57 Hijriah di kota Madinah dan dikuburkan di kuburan Baqi. Dalam waktu kurang lebih 4 tahun atau termasuk singkat, beliau bisa meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Nah, mungkin itu saja anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.